Saudara-saudara, selamat bertemu lagi di dalam pembicaraan atau pencarian makna hidup yang saat ini sudah masuk kepada sesi yang ketiga. Sesi yang pertama kita sudah berbicara mengenai tujuan keberadaanku di dunia ini, yaitu supaya kita tidak mencari makna hidup, kebahagiaan di dunia ini, karena di sini tidak ada, tapi lihat ke atas, kepada hubungan dengan pencipta kita. Kemudian sesudah itu kita juga harus mulai mempertanyakan, sesudah hidup di dunia ini kemana aku akan pergi, karena kita di dunia ini tidak selamanya. Anytime, setiap saat Anda dan saya harus pergi, check out, meninggalkan dunia ini. Tetapi kemanakah kita pergi? Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk itu? Nah, hari ini sesi yang ketiga kita akan mulai masuk kepada esensi daripada diskusi kita, yaitu bagaimana untuk mencari atau mendapatkan kendaraan yang tepat untuk dapat kita pelajari, untuk dapat membawa kita ke surga. Nah, seperti yang sudah kita diskusikan pada sesi yang lalu sepintas, hal ini adalah penting karena apa? Karena tidak semua ajaran akan membawa kita ke surga. Bahkan banyak ajaran juga tidak membicarakan mengenai surga. Karena pada dasarnya ajaran-ajaran tersebut adalah suatu panduan moral saja untuk dapat bertingkah laku di antara kehidupan masyarakat sekitarnya, tetapi tidak punya suatu petunjuk bagaimana caranya ke surga. Tetapi hari ini kita akan memulai membicarakan bagaimana untuk memilih kendaraan yang tepat untuk membawaku ke surga. Nah, saudara-saudara, sebelum kita mendiskusikan lebih jauh, maka kita harus dapat memahami dan kita dapat menyetujui bahwa faktor utama yang paling penting dalam pemilihan kepercayaan kita yang akan kita pegang adalah sumber atau kitab suci dari agama tersebut. Karena banyak sekali sumber atau kitab suci agama tersebut sebenarnya merupakan karya-karya sastra saja yang tidak memberikan suatu jalan, suatu penunjuk bagaimana kita dapat mencapai surga itu. Nah, suatu sumber yang dapat kita percaya harus memiliki beberapa karakteristik berikutnya. Kita diskusikan. Yang pertama tentu harus bebas dari konspirasi. Jadi sumber utamanya termasuk penulisnya itu tidak ditulis oleh satu orang atau satu kelompok dalam waktu yang bersamaan atau dalam masa yang bersamaan, karena itu bisa merupakan suatu konspirasi atau suatu usaha dari suatu kelompok tertentu saja. Jadi yang pertama harus bebas dari konspirasi. Yang kedua, buku tersebut harus juga mencatat sumber-sumber yang paling kuno yang dapat ditelusuri, khususnya mengenai sejarah manusia. Nah, kalau sumber tersebut hanya merupakan karya sastra atau karya tulisan novel yang tidak memiliki suatu sumber mengenai asal-muasal manusia, sejarah manusia, maka untuk apa kita memegangnya? Harus memiliki sumber-sumber yang dapat dipercaya dan paling kuno dan dapat ditelusuri supaya kita tahu di mana sebenarnya sejarah hidup kita itu berasal dari mana, keturunan siapa, dan seterusnya. Itu yang kedua, dia juga harus menjadi suatu sumber atau catatan sejarah, bukan merupakan suatu catatan sastra saja. Yang ketiga, paling penting juga, salah satu yang penting, yaitu bukan berupa mitos atau karya-karya sastra yang sudah saya katakan tadi. Harus ada suatu bukti bahwa hal itu pernah terjadi, yaitu bukti tempatnya, kebudayaannya. Nah, ini bisa ditemukan atau dites oleh teman-teman arkeologi, apakah catatan-catatan itu hanya merupakan mitos atau karangan sastra saja. Berikutnya, yang berhubungan dengan sebelumnya adalah tokoh-tokohnya juga harus real. Ya, karena banyak tokoh-tokoh yang sebenarnya tidak real. Misalnya kalau tokoh-tokoh pewayangan dan sebagainya itu merupakan mungkin gambaran dari tokoh-tokoh real,
tapi itu bukan tokoh yang real segala. Jadi karya sastra seperti itu, contohnya Mahabharata, hanya dapat dipakai sebagai karangan sastra dan bukan suatu kitab suci. Nah, yang kelima, catatan-catatan daripada kitab tersebut haruslah juga bersifat supranatural, tidak cukup hanya natural biasa-biasa saja. Contohnya, kalau ada nubuatan-nubuatan, itu harus dites dengan berjalannya waktu apakah benar nubuatan itu. Kemudian juga apakah juga buku tersebut dapat secara signifikan merubahkan manusia, cara berpikir, cara berbudaya, dan sebagainya. Tetapi kalau buku tersebut adalah buku supranatural, maka buku itu dapat merubahkan suatu kebudayaan yang mungkin dulunya adalah kebudayaan yang bobrok, suka membunuh, memperkosa, dan sebagainya, tetapi menjadi suatu bangsa yang kemudian beradab dan modern. Yang keenam, juga buku-buku tersebut jangan ada konflik di dalamnya, yang satu mengatakan gini, satu mengatakan gini. Ya, sekalipun buku itu mungkin dicatat oleh banyak orang dengan range waktu yang sangat jauh, dengan orang-orang yang sangat berbeda, tetapi ada kesatuan temanya di dalamnya. Nah, itu baru kita katakan suatu kitab suci. Yang terakhir, yang paling penting, yang konteksnya sama dengan diskusi kita adalah dapat menuntun dengan jelas dan tidak multitafsir terhadap 3 pertanyaan tersebut. Pertama, dia harus bisa menyatakan apa sebenarnya tujuan manusia diciptakan di dunia ini. Pertanyaan pertama. Yang kedua, sesudah di dunia ini kemana manusia pergi? Tempat-tempatnya dan bagaimana pergi ke sana, itu yang nomor 3. Jadi ini adalah suatu tes atau suatu kertas lakmus untuk menguji apakah suatu buku tersebut dapat kita anggap sebagai kitab suci atau sebagai catatan-catatan mitos, karangan sastra, atau mungkin suatu konspirasi saja. Nah, saudara sekalian, saya tertarik dan kemudian saya sudah meneliti dalam kehidupan saya juga, yang banyak meneliti, mencoba mengetahui buku-buku tersebut, maka saya memperkenalkan ini yang disebut Alkitab. Alkitab yang dipegang oleh orang-orang Kristen sekarang. Kenapa Alkitab menjadi panduan atau kitab suci yang dapat kita percaya? Nah, kita bahas secara sepintas. Nanti detailnya bisa kita akan diskusikan lebih detail lagi. Yang pertama, Alkitab ini bebas dari konspirasi. Kenapa? Itu ditulis oleh 40 penulis yang berbeda, yang tidak hidup pada zamannya. Ada juga beberapa yang hidup pada zamannya, tapi 40 penulis ini memiliki latar belakang yang berbeda, waktu yang berbeda, kemudian lokasi yang berbeda juga, yang terdiri dari 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Dengan 2 bahasa kuno yang paling maju di zamannya, yaitu bahasa Ibrani. Itu zaman kuno, itu salah satu bahasa Semit, bersama dengan bahasa Aram dan bahasa Arab. Itu adalah 2 bahasa yang paling maju di zamannya. Bahkan itu sudah ada secara komprehensif 3000 tahun sebelum zaman Kristus. Ya, dan kemudian buku ini, Alkitab ini, tulisan-tulisan yang berbeda dari 40 orang berbeda dari 3 benua dengan 2 bahasa itu kemudian dikumpulkan dan kemudian disatukan, yang disebut kanonisasi, sudah dengan tes-tes itu di dalam masa 1500 tahun. Jadi beda antara penulis pertama dengan penulis yang terakhir itu ada waktu 1500 tahun. Jadi buku ini bukan buku yang diciptakan dengan seenaknya, dalam waktu seenaknya, apalagi dalam satu periode. Nah, yang kedua, Alkitab juga mencatat sumber-sumber yang paling kuno yang dapat ditelusuri. Ya, secara khusus nanti kita akan diskusikan, dia mencatat silsilah manusia dengan detail sampai kita tahu tahun-tahunnya, sampai kepada Kristus. Kenapa hanya sampai kepada Kristus? Karena itulah pusat
daripada sejarah manusia. Ya, jadi nanti mulai dari Adam sampai Kristus kita bisa melihat tanggal-tanggalnya, tahun-tahunnya, maaf, secara tepat. Ya, jadi ini bisa ditelusuri, ini sebagai sejarah manusia yang dapat ditelusuri keakuratannya. Yang ketiga, buku ini bukan mitos atau karangan sastra saja, karena bukti-bukti arkeologi mengenai misalnya sejarah Israel yang pernah ada di Mesir sebagai budak, kemudian sejarah kota-kota kuno di Timur Tengah, tokoh-tokohnya seperti Daud itu ada di mana, Abraham di mana, itu ada di dalam, bisa dibuktikan dengan arkeologi modern bahwa ini adalah catatan sejarah yang dapat dipercaya. Nah, begitu juga sama dengan poin 3 tadi, tokoh-tokohnya real, bukan cerita dongeng, ya. Karena dapat dibuktikan oleh arkeologi dan catatan-catatan sejarah. Dan kemudian yang kelima, itu dia bersifat supranatural. Contoh-contoh, itu para peneliti pernah merangkumkan bahwa di dalam Alkitab ini ada 2500 nubuatan dan 2000-nya sudah digenapi. Sisanya menunggu penggenapan karena itu nubuatannya sampai kepada akhir zaman. Sampai kepada akhir sejarah manusia di dunia ini. Nah, menubuat ini bukan remeh. Misalnya kamu besok akan dapat undian sekian, itu bukan itu. Tapi nubuatannya itu mengenai bangsa-bangsa utama, perjalanan bangsa-bangsa di dunia ini sampai kepada akhirnya. Itu luar biasa. Nanti kita akan diskusikan secara lebih lanjut lagi. Juga buku ini telah merubah budaya-budaya barbar menjadi masyarakat maju. Ada di masyarakat barbar di benua Eropa, ada di benua Amerika, bahkan di seluruh dunia. Ini merupakan testimoni bahwa dengan mempelajari Alkitab, memegang ajaran yang ada di dalam ini, mereka berubah menjadi dari bangsa barbar yang suka membunuh orang, bahkan memakan orang, menjadi masyarakat maju yang menghargai orang, bahkan mengasihi orang lain. Yang keenam, kesatuan temanya itu sama, satu, walaupun sumbernya berbeda, orangnya berbeda, tahunnya berbeda. Tema utamanya adalah sejarah penyelamatan Allah. Bagaimana Allah menyelamatkan manusia yang berdosa ini, sehingga pada akhirnya yang ada di dalam 2 pasal terakhir dari Alkitab ini, manusia yang diselamatkannya dapat bersama-sama dengan Dia yang namanya sorga. Nah, yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah buku ini dengan jelas dan tidak multitafsir itu menjawab 3 pertanyaan yang kita pertanyakan di depan, yaitu apa tujuan eksistensi manusia di dunia ini, kemudian yang kedua, kemana manusia pergi sesudah dari dunia ini, dan ketiga, bagaimana caranya supaya kita bisa ke sorga sesudah kita pergi dari dunia ini. Ketiga-tiganya dijawab dengan tuntas dan tidak ambigu. Nah, ini contoh, ya. Kita mulai masuk kepada detailnya. Alkitab merupakan buku tertua yang mencatat secara lengkap asal-usul manusia, bahkan dengan silsilah yang jelas dengan tahun-tahunnya, yang dapat ditelusuri nanti sampai kepada masa Kristus. Karena kenapa hanya sampai masa Kristus? Kepada Kristus sendiri. Karena inilah tujuan dari silsilah itu, pusatnya pada Kristus. Contohnya di sini. Di dalam Alkitab, ini di dalam Kejadian pasal 5 misalnya, itu dicatat bagaimana kehidupan orang-orang percaya ini. Adam, ya, itu berapa umurnya? Dan sesudah umur berapa dia memperanakkan anaknya? Set, ya. Ini adalah hanya garis daripada orang-orang yang kemudian dipakai oleh Allah, yang ada dicatat dengan Allah untuk menurunkan Mesias. Karena di sini disebutkan
Adam sebenarnya memiliki 3 anak, Kain dan Habel, dan sesudah Habel dibunuh Kain, maka Tuhan memberikan gantinya Set. Nah, Kain tidak disebutkan karena itu tidak penting, ya, karena dia bukan bapak dari keturunan yang akan menurunkan Mesias itu. Tetapi garis keturunan Mesias itu dicatat dengan detail. Misalnya Adam memperanakkan Set pada saat usianya 130 tahun. Ya, Adam sendiri hidup selama 930 tahun. Nah, kalau ini kita lihat susunan begini, baru kita sadar bahwa sebenarnya misalnya ya, Adam atau keturunan ke-9, misalnya Lameh, bapaknya Nuh, itu masih hidup, itu masih bisa bertemu dengan Adam, kakek moyangnya. Ya, karena mereka masih berada di satu tempat yang secara geografisnya itu dekat sekali, ya. Jadi peristiwa penciptaan itu masih bisa diceritakan kepada Lameh ini. Begitu juga mengenai Nuh, mengenai air bah. Kita bisa mencatat di sini bahwa air bah itu terjadi pada saat Nuh berumur 600 tahun, dan di situ tahunnya bisa dicatat menjadi tahun 1656 AM. AM itu Anno Mundi, artinya tahun diciptanya bumi. Itu sama dengan tahun diciptanya Adam, manusia. Nah, kalau melihat silsilah di dalam Alkitab ini luar biasa. Pada saat air bah itu terjadi, rupanya air bah itu menunggu Lameh, ya. Metusalah, bukan Lameh ya. Menunggu Metusalah, kakeknya Nuh, untuk dipanggil Tuhan, yaitu tahun 1656. Begitu Lameh dipanggil oleh Tuhan, maka air bah dimulai. Penghakiman atas dunia dimulai. Ini luar biasa. Jadi kita tahu, mencatat bahwa air bah itu terjadi tahun 1656 sesudah penciptaan Adam. Jadi kalau ditarik mundur nanti, maka Adam itu diciptakan itu pada tahun 3761 sebelum Kristus. Ya, itu yang yang bisa ditarik dari sini. Itu luar biasa, sangat detail. Nah, kita lanjutkan mulai dari Nuh sekarang sampai kepada keturunan ke-20 daripada Adam. Nuh ada keturunan 10. Coba perhatikan, kalau dulu kita perhatikan ya. Kalau dulu rata-rata ini umur usia dari kakek moyang kita itu zamannya Nuh dan sebelumnya itu 900-an, hampir 1000 tahun. Tapi mulai daripada Nuh ke anaknya itu sudah mulai turun. Kira-kira apa? Itu menarik. Karena usianya nanti hingga kira-kira tinggal setengahnya saja. Itu bisa kita tarik kesimpulan dari situ. Karena apa? Air bah itu begitu merusak bumi ini, sehingga bumi ini pelan-pelan itu tumbuh tanaman, dan orang harus bekerja keras untuk melakukan pertanian, peternakan dan sebagainya. Maka usia mereka itu menjadi lebih singkat. Begitu juga nanti di dalam keturunan yang ke-15 ini, itu Pelek. Pelek ini, ya, ini di sini ini adalah peristiwa terjadinya peristiwa Menara Babel. Jadi di sini Tuhan menyerahkan keturunan-keturunan manusia sehingga mereka berserak, ya. Keturunan Shem itu ke arah timur, keturunan Ham itu ke Afrika, keturunan Jafet itu ke arah utara, ke Eropa. Nah, usianya makin turun setengahnya karena apa? Ya, kemungkinan mereka karena tersebar, mereka sudah bekerja keras dan sebagainya. Jadi ini dari sini kita bisa lihat hal-hal seperti ini. Nah, coba yang menarik salah satunya adalah perhatikan bahwa saat Nuh meninggal dunia, ya, pada tahun 2006, ya, ini sesudah Adam, itu sudah ada Abraham dan usianya sudah 58 tahun. Artinya ini apa? Artinya peristiwa daripada air bah ini masih bisa didengar oleh Abraham yang
relatif lokasi geografisnya itu tinggalnya tetap sama di sana, yaitu di daerah Babilonia, Cradle of Civilization, ya. Jadi ini cerita turun temurun mengenai Nuh ini, mengenai peristiwa air bah ini masih bisa dicatat oleh Abraham, dan itulah kemudian nanti diturunkan kepada turunan-turunannya. Itu adalah catatan-catatan secara oral yang kemudian nanti oleh Allah sendiri diberikan oleh Musa, apakah melalui catatan-catatan sejarah waktu dia menjadi prince di Mesir, dan juga ditambah dengan pernyataan-pernyataan secara langsung oleh Tuhan di Gunung Sinai. Nah, inilah caranya Allah menyampaikan atau memelihara keturunan yang percaya kepada Dia untuk nanti sampai kepada juru selamat atau Kristus atau Mesias. Nah, karena itu di dalam Alkitab silsilah ini makin jelas lagi, yaitu mulai dari Abraham, ya, sampai kepada Yesus Kristus. Kenapa hanya sampai Yesus Kristus? Karena itu pusatnya. Sesudah itu tidak ada lagi genealogi atau silsilah ke bawah ini. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu adalah manusia benar yang keturunan daripada Abraham dan juga keturunan dari Adam, ya. Jadi keturunan dari tadi Abraham adalah keturunan yang ke-20 atau istilahnya itu keturunan yang ke-20 lah daripada Adam, dan dari Abraham sampai kepada Yesus Kristus itu, ini Matius nanti disebutkan di dalam ayat berikutnya, ayat 17, mengatakan bahwa 3 kali 14, sekitar 42 keturunan dari Abraham sampai kepada Yesus Kristus. Ini jaraknya itu sekitar 2000 tahun dari Abraham sampai Yesus Kristus. Kalau kita bagikan 2000 tahun menjadi dibagi 42, itu rata-rata itu sekitar 47, dan itu memang panjang usia satu generasi, 47 tahun. Jadi ini dari segala segi semua catatan ini dapat ditelusuri. Karena itu buku ini buku satu-satunya, saya katakan sekali lagi, satu-satunya yang mencatat mengenai silsilah asal-muasal manusia dengan tepat, tidak ada ambigu. Buku-buku lain mungkin hanya mengutip dari sini, atau juga merupakan karya-karya sastra yang tidak ada silsilah yang seperti ini. Ini adalah keunikan Alkitab di antara buku-buku yang dianggap suci lainnya. Nah, kemudian juga buku ini juga bukan mitos tapi sejarah, karena ada lokasi nama-nama orang, ada waktu kapan dan sebagainya, itu ada. Nah, jadi arkeologi ini sudah banyak sekarang, kita bisa mencarinya, cari di di Google, misalnya Biblical Archaeology. Nah, ini contohnya. Zaman dulu dikatakan bahwa cerita Musa itu mengenai Exodus bangsa Israel dari Mesir itu merupakan cerita epik seperti Mahabharata, tapi bukan merupakan sejarah, karena mereka katanya tidak menemukan bukti bahwa bangsa Israel itu pernah ada di Mesir. Tetapi ini pada tahun 1896 ditemukan di tepi sungai Thebes di Mesir suatu stele atau suatu prasasti yang di dalamnya menceritakan mengenai suatu bangsa yang disebut Israel yang ada di sana, ya. Ini prasasti ini sekarang ada di Museum Kairo. Ini berasal dari sekitar tahun 1200-an sebelum Masehi, pada waktu itu Israel baru keluar dari tanah Mesir. Jadi ada suatu bukti arkeologi. Nah, kalau mengenai tokoh Perjanjian Lama sendiri, misalnya seperti Daud, ditemukan bahwa ada suatu stele lagi, suatu prasasti yang di dalamnya ada tertulis mengenai Daud, ya. Usia prasasti ini sudah 3000 tahun yang lalu, ya. Itu ditemukan tahun 1993
di satu kota kecil di utara Israel, namanya Tel Dan. Begitu juga ini yang paling baru, kolam Siloam yang masa Yesus Kristus ditemukan tahun 2004. Ini paling baru, ya. Selama ini memang ada dianggap kolam Siloam menjadi apa namanya itu, menjadi tempat turis, tetapi inilah yang paling tepat, yang berada di sekitar situ juga ditemukan. Jadi ada banyak temuan-temuan seperti ini. Nah, misalnya nanti kalau cari aja di Google atau di Wikipedia mengenai list of biblical figures, ya. Jadi tokoh-tokoh dalam Alkitab itu pun ada, ya. Misalnya ini, ya. Kalau kita klik nanti akan timbul. Nah ini ada daftar mengenai orang-orang yang ada di dalam raja-raja yang ada di dalam Perjanjian Lama misalnya, ya. Nah ini semua ini sudah dituliskan di sini. Jadi apa namanya itu, kitab ini bukan kitab abal-abal yang dibuat seadanya atau dibuat sedemikian untuk menipu atau dipalsukan supaya menipu orang, nggak bisa, karena terlalu banyak bukti sehingga tidak mungkin dipalsukan. Kalau dikatakan Alkitab itu sudah dipalsukan, itu nggak mungkin karena buktinya itu ribuan dari berbagai tempat. Jadi Anda harus mengadakan Zoom conference untuk apa ini dan itu tidak mungkin karena sumber-sumbernya itu berbeda usianya, ada yang sudah mati dan sebagainya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Alkitab sudah dipalsukan, itu sangat ajaib bisa terjadinya. Jadi tidak mungkin, ya. Nah, ini ada satu contoh, misalnya mengenai keberadaan Yesus sendiri yang dicatat oleh orang-orang yang tidak percaya. Katanya kalau dicatat Alkitab itu kan catatan murid-muridnya Yesus, ya, bisa aja dia mengatakannya itu adalah apa namanya, Yesus itu figur palsu dan sebagainya. Tapi ini Flavius Josephus, ini adalah seorang sejarawan Yahudi yang dihormati, yang bukunya sangat tebal, yang sangat terkenal, yang disebut The Antiquities of the Jews. Jadi ini apa namanya, sejarah-sejarah antik yang masa lalu dari orang-orang Yahudi, ya. Flavius Josephus ini lahir tahun 37, jadi saat Yesus baru wafat, jadi dia masih bisa mengikuti perkembangan daripada orang-orang Kristen awal-awal dulu. Dia memiliki satu kesaksian di dalam bukunya, ya, di dalam Antiquities of the Jews, dikatakan begini mengenai keberadaan Yesus. Pada waktu itu muncullah Yesus, seorang bijaksana, kalaupun boleh menyebutnya sebagai manusia dan seterusnya. Dia menarik pada dirinya banyak orang Yahudi maupun orang kafir. Dia adalah Kristus Mesias itu. Dia sendiri mengakui bahwa dia itu Mesias. Karena apa? Tidak mungkin dia bukan Mesias. Karena apa? Dikatakan, nanti diinikan, ya. Kita baca aja. Dan sewaktu Pilatus atas desakan pemimpin-pemimpin kami telah menghukumnya dengan salib, mereka yang mencintainya, maksudnya orang-orang Kristen, ya, pada mulanya tidak meninggalkan dia karena ia menampakkan diri lagi dalam keadaan hidup pada hari yang ketiga. Jadi Kristus hidup lagi pada zaman Josephus ini masih merupakan dapat dirasakan oleh sekitarnya. Kenapa orang-orang Kristen ini yang yang berani menghadapi hukuman mati? Karena mereka rupanya sudah mengenal, mengerti, bahkan sebagian bertemu bahwa Yesus itu sudah bangkit. Nah, dan dikatakan oleh Josephus, dan suku Kristen yang namanya darinya tidak musnah sampai hari ini. Oh ya, jadi ada suatu suku yang disebut Kristen yang dinamakan darinya, dari Kristus Mesias ini. Jadi ada suatu tulisan daripada Josephus ini mengenai keberadaan daripada Yesus ini. Bahkan kitab Talmud, yaitu catatan para rabi yang ada sejak sebelum Kristus juga mengenai hukum etika sejarah yang disebut kitab Talmud, itu menuliskan mengenai keberadaan Yesus ini. Dikatakan telah diajarkan di malam menjelang Paskah, ya, maksudnya itu di hari Jumat, karena Paskahnya waktu itu hari Sabtu. Mereka menggantung Yesus, ya,
atau Yesus. Dan 40 hari sebelumnya pembawa berita berseru bahwa Yesus akan dirajam karena melakukan sihir. Jadi Yesus itu sama seperti dalam catatan Alkitab, orang-orang pemimpin Yahudi itu iri karena Yesus bisa membuat banyak mujizat. Jadi mereka mengatakan dia melakukan sihir dan menyebabkan kaum Israel sesat. Ya, seseorang yang dapat datang untuk membersihkan dia atau menyatakan dia bersih, hendaklah ia tampil. Tetapi tidak seorang pun yang memiliki sesuatu untuk membersihkannya. Tidak ada sesuatu yang berani. Ya. Maka mereka menggantungnya di malam Paskah. Ini sudah jelas bahwa Yesus itu disalibkan di malam Paskah. Jadi sebelum menjelang Paskah. Nah, itu juga ditulis oleh banyak penulis yang lain. Misalnya di sini ada ditulis seorang Syria bernama Mara Barsapion, ada dalam suratnya kepada anaknya membandingkan antara kematian Sokrates, Pitagoras, dan Kristus sendiri. Ya, bahkan juga banyak sejarawan abad pertama dan kedua, misalnya seperti Cornelius Tacitus, seorang senator Roma, juga dalam bukunya Annals ada menyinggung mengenai sosok ini. Jadi semua catatan-catatan orang yang tidak percaya ini menunjukkan bahwa memang sosok Yesus Kristus itu ada. Alkitab itu tidak berbohong, tidak dipalsukan. Nah, yang ketiga, ini bukan buku biasa tapi bersifat supranatural karena nubuatannya selalu digenapi dan tidak satu pun yang meleset. Ini salah satu nubuat yang besar karena menyangkut perjalanan pemerintahan-pemerintahan dunia ini sampai kepada yang sekarang. Ini dicatat oleh seorang penulis yang mencatat penglihatan atau peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Daniel di Babilonia. Pada saat itu yang berkuasa adalah Nebukadnezar. Jadi nubuatan Daniel ini yang dicatat dalam Daniel 7 ini waktunya itu sekitar tahun 600-an sebelum Kristus pada saat dia berada di Babel. Ya. Jadi dalam dalam vision atau dalam mimpinya Raja Nebukadnezar ini mengatakan dia melihat sosok yang seperti ini. Patung yang besar, kepalanya dari emas, dadanya dan tangannya itu dari perak, perut sampai ke bawahnya itu dari tembaga, dan kemudian kakinya itu dari besi. Tetapi di dekat bawah sini ini campuran, ada tanah liat, ada dan sebagainya. Nah, Nebukadnezar ini tidak mau memberitahukan dia mimpi apa. Dipanggilnya seluruh ahli-ahli jampi di kerajaannya. Dia mengatakan, tolong kasih tahu saya mimpi apa dan apa artinya. Maka para jampi mengatakan tidak mungkin kami memberitahukan mimpinya Tuhan. Tetapi kalau Tuhan kasih tahu mimpi Tuhan apa, mungkin kami bisa memberitahukan artinya. Maka Nebukadnezar mengatakan, aku tidak mau memberitahukan. Akhirnya mereka diancam hukuman mati. Tetapi ada seorang juru minuman yang kemudian berkata kepada raja, ada seorang di dalam penjara yang dapat mengartikan suatu mimpi. Lalu dibawalah namanya Daniel. Dan Daniel dengan anugerah Tuhan, dia bisa memberitahukan apa mimpinya Raja Nebukadnezar ini dan apa artinya. Nah, di dalam buku ini Daniel mengartikan bahwa itu merupakan suksesi atau urut-urutan dari pemerintahan di dunia ini. Yang pertama itu kepalanya ini, yang juga dalam mimpi yang lain itu ditunjukkan dengan singa bersayap. Ini adalah Raja Babel, Babilonia, ya, adalah pemerintahan Nebukadnezar sendiri. Tetapi pemerintahan ini kemudian nanti akan digantikan oleh pemerintahan yang dilambangkan dengan dada perak dari pemerintahan Medo-Persia yang kemudian terjadi antara tahun 539 sampai 331 sebelum Kristus. Itu ditunjukkan dengan gambar beruang. Kemudian, tetapi ini pun kerajaan ini akan digantikan oleh kerajaan Grecia atau Greek atau Yunani. Tetapi itu pun nanti akan digantikan oleh satu kerajaan yang besar yang serem lagi namanya Roma. Nah, bayangkan ini Daniel mendapatkan nubuatan itu tahun 600-an. Tetapi nubuatannya itu sampai mencakup sampai kepada tahun
476 AD malah, ya. Itu jadi artinya di sini hampir 1000 tahun dia bisa bisa memprediksi atau memberi nubuatan bahwa inilah kerajaan-kerajaan yang akan memerintah bumi. Sampai pada akhirnya nanti ada suatu kerajaan besar, kerajaan kekal yang akan menghancurkan semua ini. Ya, coba kita lihat pengenapannya. Jadi saat Daniel memberikan nubuatan ini, Babilonia adalah penguasa daripada seluruh dunia dalam tanda kutip pada waktu itu. Jadi mulai dari kalau sekarang itu Irak, Syria, sampai kepada Palestina, sampai kepada Arabia, itu sudah diapakan Babel. Tetapi ternyata ini kemudian di sekitar 200-300 tahun kemudian ini sudah berubah. Tetapi negara Babel ini kemudian dikuasai oleh Medio Persia, ya. Jadi yang mulai dari Persia, yang dimulai ini adalah Raja Kores atau Cyrus. Kores atau Cyrus the Great ini adalah bapak dari bapak dari orang Persia. Makanya sekarang Iran itu the founding father-nya yang dihormati adalah Kores, Raja Kores atau Cyrus the Great. Nah, pada tahun 593 sampai 331 ini dunia pada masa itu sudah dikuasai oleh Media Persia, tepat seperti nubuatan dari Daniel. Tetapi tidak berhenti di situ, ya. Pada waktunya Media Persia ini ditaklukkan oleh seorang anak muda yang saat menaklukkan dunia ini, dia usianya baru 30 tahun. Dia mulai usia menaklukkan itu mulai 23 tahun, kemudian sampai usianya itu 33 tahun dia sudah menaklukkan ini semua. Dia seorang raja muda dari Greek yang sekarang dikenal sebagai Alexander the Great, Alexander Agung. Nah, ini adalah kerajaan Greka yang menguasai dunia pada waktu itu. Ini tepat seperti yang dinubuatkan oleh Daniel, tetapi tidak berhenti di situ. Alexander Agung kemudian dikalahkan oleh satu kerajaan kecil yang muncul sebagai kerajaan Roma. Ya, jadi Roma ini kemudian menjadi suatu kerajaan yang besar, bahkan dia sampai mau masuk ke Britania Raya juga, ya, sampai kepada Eropa dan sebagainya. Ya, ini kerajaan Roma yang digambarkan sebagai kaki emas atau sebagai binatang yang menyeramkan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Sejarah daripada kerajaan-kerajaan ini akan ditutup oleh satu kerajaan kecil yang di dalam penglihatan Daniel ini bahwa kakinya yang bercampur dengan tanah liat itu kemudian tiba-tiba ada satu batu kecil entah dari mana datang mengetuk ini, kemudian sehingga ini rubuh semuanya, sehingga hancur semuanya. Ini menurut penglihatan Daniel itu kerajaan itu adalah kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, kerajaan kekal. Dan kerajaan sendiri kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya, kerajaan kekal. Ya. Jadi Roma sendiri berdiri, Roma yang asli dulu adalah demokratis, kemudian menjadi raja pertamanya adalah Raja Kaisar Agustus yang ada pada waktu Kristus lahir. Dan pada tahun 476 ada seorang raja Roma yang pertama menjadi Kristen. Nah, itulah yang menggantikan kerajaan Roma menjadi kerajaan Kristen Konstantinopel yang kemudian akan berlanjut bukan hanya merupakan kerajaan di bumi ini tapi merupakan kerajaan kekal. Nah, itulah suatu nubuatan yang sangat presisi, walaupun itu penggenapannya dilakukan lebih daripada 1000 tahun. Ini karena buku ini bukan buku buatan manusia, tetapi Allah sendiri yang dicatat melalui manusia. Ya. Nah, kemudian ini bukan buku biasa juga, karena ini bisa merubah moral atau cara berpikir
jadi manusia barbar menjadi manusia yang modern, berakhlak, maju dan menghargai sesama. Nah, ini salah satu daratan Eropa dulu dikenal banyak sekali suku-suku bangsa yang kemudian dikelompokkan disebut the barbarians, orang-orang barbar ya. Kita sering sekarang melihat film-filmnya ya. Di antara orang-orang barbar ini di sana itu ada orang-orang Huns, ada orang Germanik, Celts, Gauls dan sebagainya, banyak sekali di daratan Eropa. Tapi yang terkenal mungkin adalah Attila the Hun, orang-orang Han. Orang-orang Han ini yang menguasai sekarang itu daerah-daerah Eropa Timur, Hungaria, pakai ria-ria itu semua, itu adalah dulu dikuasai oleh Han. Nah, ini adalah suku-suku yang paling gemar untuk berperang, membunuh orang, memperkosa dan sebagainya. Tetapi pada saat Injil Kristen masuk ke sana, maka kemudian negara-negara di sini ini menjadi negara-negara Kristen yang diubahkan oleh karena kitab suci ini. Jadi ini tidak main-main, ini bangsa yang sangat banyak ya. Ini di daratan, hampir semua daratan Eropa, sampai bahkan ini Eropa Timur, bahkan Rusia sendiri, itu secara de facto-nya mereka adalah Kristen ya. Ada Katolik, ada Ortodoks, ada Ortodoks Timur dan sebagainya. Mereka adalah negara-negara Kristen, dirubahkan menjadi makhluk yang berakhlak, maju dan menghargai sesama. Ini yang di daratan Eropa. Ada satu lagi suku lain yang terkenal yang menguasai lautan, yang namanya the Vikings ya, lautan Eropa. Ini daerah-daerah di tempat dia menguasai ini. Semua lautan Eropa sampai kepada Timur Tengah sendiri dikuasai oleh the Vikings ini. Dan ini sudah menjadi legenda ya. Yang paling terkenal itu adalah Erik Blue Edge. Karena apa? Terkenal dengan kampaknya yang selalu berlumuran darah. Ya, dia sendiri membunuh semua saudaranya. Ini orang-orang yang brutal, yang haus nyawa, haus darah ini kemudian negara atau bangsa ini menjadi bangsa yang berakhlak. Ya, itu the Vikings itu dulu adalah pelaut Skandinavia yang sekarang menjadi negara-negara Denmark, Norwegia dan Swedia. Yaitu daerah-daerah yang banyak airnya sampai ke Greenland sana. Nah, inilah bukti bahwa Alkitab itu bukan buku biasa, tetapi buku yang bisa merubahkan peradaban yang begitu brutal, begitu jahat, menjadi suatu kebudayaan yang berakhlak, maju, menghargai sesama, bahkan mengasihi sesama. Itu satu bukti lain bahwa Alkitab ini bukan kitab biasa. Nah, kemudian buku ini juga merupakan buku sejarah yang paling banyak peninggalan kunonya. Jadi kita bicara sini mengenai bukti sejarah ya. Ini manuskrip, kita katakan manuskrip kuno. Jadi kalau kita bisa bandingkan manuskrip yang ada sekarang di dunia ini, yang ada catatan sejarahnya, maka manuskrip yang paling besar itu adalah Alkitab sendiri. Contohnya, ini hanya mengapakan Alkitab Perjanjian Baru ya. Alkitab Perjanjian Baru itu manuskripnya sudah mulai ditemukan mulai abad pertama dan kedua, kemudian ditumpuk-tumpuk, disimpan di ini kan. Nah, sekarang itu manuskrip yang disimpan di banyak museum-museum di dunia ini ada sekitar 25.000 buah. Nah, manuskrip kedua yang paling besar itu adalah manuskrip Iliad. Iliad ini sastra Yunani kuno yang sudah ada sejak abad 11 sebelum Masehi. Misalnya kayak kisah perang Trojan, ada kuda Trojan di sana, itu ada di dalam kisah ini. Itu hanya 2000 buah saja itu manuskripnya. Dan juga catatan-catatan sejarah kuno yang sangat dihargai, misalnya Herodotus, kemudian catatan Aristotle untuk membuktikan ajaran-ajaran Aristotle, kemudian Plato, itu semuanya itu hanya beberapa lusin saja. Jadi kalau secara kuantitas pun itu manuskrip, ini hanya manuskrip Alkitab Perjanjian Baru ya, belum lagi manuskrip Perjanjian Lama. Itu semuanya itu sudah ada, mulai dari yang dalam bentuk papirus
satu kulit kulit tanaman papiri sampai kepada yang bentuknya di kulit hewan, itu semuanya ada. Ini kan. Jadi ini buku sejarah yang paling banyak peninggalan kunonya. Jadi kalau mau dikatakan sekali lagi, kalau Alkitab itu sudah dipalsukan, itu untuk memasukkan Alkitab itu diperlukan keajaiban yang luar biasa, karena diperlukan banyak orang dari segala generasi untuk sama-sama melakukan Zoom meeting barangkali ya. Nah, kemudian ini juga buku yang paling ingin dimusnahkan, tapi terus menjadi buku paling banyak dicari sampai sekarang. Tidak usah dikatakan lagi bahwa buku ini sering dulu bahkan di kalangan orang Kristen sendiri ingin dimusnahkan, tetapi buku ini justru sekarang berkembang. Data sekarang terakhir itu terjual lebih dari 10 juta buku per tahunnya. Ya, kemudian karena sekarang zamannya internet, aplikasi dan segala, maka penjualan fisik ini mulai tidak sehebat dulu lagi, tetapi muncul banyak free software, dan ini sesuatu yang baik, karena Alkitab ini tidak harus berbahasa misalnya bahasa Ibrani atau Yunani. Bahasa aslinya itu ada, di-preserve oleh orang-orang Yahudi dan juga dalam museum-museum. Tetapi karena tujuan Alkitab ini adalah supaya gampang dimengerti oleh orang-orang, maka orang Kristen itu selalu menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa suku-suku. Sehingga dari 7.000 bahasa di dunia ini, terjemahan Perjanjian Baru sudah diterjemahkan ke dalam 2.883 bahasa. Dan angka ini terus naik karena setiap 11 hari itu ada satu dimulai penterjemahan ke dalam satu bahasa atau suku. Nah, buku ini juga menjelaskan secara lengkap tentang sejarah manusia, baik itu masa lalu, masa kininya, dan apa yang akan terjadi masa depan. Jadi Alkitab ini bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama itu adalah pengantar, itu mengenai penciptaan manusia, itu 2 pasal pertama. Ya. Dan bagian terakhir itu adalah suatu kesimpulan, itu di dalam kitab Wahyu pasal 21-22, itu adalah manusia dalam kekekalan. Ini adalah kesimpulan daripada Alkitab ini. Bagaimana sejarah manusia yang percaya kepada Dia, yang mendapatkan penebusannya, maka akhir tujuan mereka itu nanti ada di sini, yaitu di kekekalan bersama dengan Tuhan sendiri. Nah, di antaranya inilah paling tebal, mulai dari Kejadian pasal 3 sampai Wahyu pasal 20, maka isinya adalah sejarah manusia di dunia. Bagaimana manusia jatuh dalam dosa, dan bagaimana tindakan Allah untuk menebus manusia yang berdosa ini, supaya manusia yang berdosa yang percaya kepadanya bisa ikut di dalam kesimpulan yang membahagiakan ini. Itulah garis besar dari Alkitab ini. Makanya mulai dari ke depan ini kita akan mulai membahas ini secara sistematis, yaitu pertama penciptaan manusia, karena dari sini kita akan tahu tujuan eksistensi daripada manusia itu apa. Di sini baru kemudian masuk kepada bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa dan bagaimana tindakan Allah di dalam penebusan penyelamatan manusia. Nah, nanti kita akan bicara dari sini, nanti kita akan mendapatkan garis merah atau intisari dari kekristenan itu bagaimana. Kekristenan itu sebenarnya sederhana, tetapi kita akan merangkumkan secara sederhana di sini mengenai kekristenan itu. Baru kemudian nanti terakhirnya adalah masa depan orang yang percaya itu adalah berada di langit bumi yang baru, atau disebutkan surga yang sebenarnya. Nah, sebelum kita masuk sesi depan tentang Alkitab ini, ada beberapa catatan yang harus kita mengerti. Yang pertama, Alkitab itu dicatat memakai bentuk bahasa manusia, atau istilahnya antropomorfisme. Supaya apa? Supaya manusia bisa mengerti. Karena Allah mengkomunikasikan dirinya dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh manusia. Karena itu banyak gambaran-gambaran yang kita tidak bisa tafsirkan begitu saja. Misalnya Allah menyesal. Bagaimana dia menyesal?
kok sepertinya dia nggak tahu apa yang akan terjadi. Allah tidak menyesal, tapi bagaimana mengkomunikasikan pada manusia? Misalnya Allah sedih karena ini, nah maka memakai kata menyesal misalnya. Kemudian ada tangan Allah. Allah itu roh. Bisa nggak dia ada tangan? Ada. Bisa nggak ada tangan? Bisa juga. Ya, tapi itu karena caranya manusia berpikir, maka memakai istilah tangan Allah. Inilah bahasa antropomorfisme. Kemudian juga yang kedua perlu dicatat bahwa Alkitab bukan buku sains, sehingga tidak perlu memberi detail teknis tentang bagaimana itu terjadi. Misalnya Kejadian 1 mengenai penciptaan. Bagaimana Allah itu menciptakan materi bumi ini. Apakah dia ambil tanah atau sebagainya? Tidak. Itu nggak perlu, ya, karena bukan itu tujuannya. Tujuannya Alkitab adalah seperti tadi kita katakan adalah sejarah mengenai sejarah penyelamatan Allah agar manusia ini dapat bersama-sama dengan Dia di kekekalan, ya. Jadi yang kita perlu tangkap adalah esensinya, karena detailnya tidak diberi, nanti bisa salah tafsir kita. Kemudian yang ketiga, Alkitab juga tidak membuka semua rahasia Allah yang tidak kita perlukan. Misalnya, contohnya kapan misalnya iblis atau Lucifer itu jatuh ke dalam dosa. Nggak perlu, karena itu bukan urusan kita. Ya, Ulangan 29 ayat 29 mengatakan apa yang tidak diungkapkan oleh Allah itu biarlah bagi Allah. Kita nggak usah korek-korek, nanti kita jadi membuat doktrin-doktrin yang salah. Ya. Tapi apa yang ada di dalam Alkitab yang dinyatakan pada kita itulah yang perlu kita tahu. Nah, kemudian yang keempat, kita mau pakai versi Alkitab yang kita pakai adalah versi resmi Lembaga Alkitab Indonesia yang terjemahan barunya tahun 1974 yang dicetak berulang-ulang. Kita tidak memakai Alkitab-Alkitab lain, karena Alkitab-Alkitab lain itu adalah cara orang ingin menunjukkan diri bahwa dia lebih pintar daripada orang lain, padahal banyak salahnya. Makanya kita tetap stick kepada Alkitab versi lain tahun 1974. Nah, ini yang terakhir. Sekarang banyak sekali kontroversi dan juga aliran-aliran mengatakan kita tidak boleh memakai kata Allah, karena itu nama daripada Allahnya teman kita Muslim. Mereka tidak tahu bahwa bahasa Arab yang dipakai oleh Muslim itu adalah bahasa rumpun Semitik, ya, yang di dalamnya ada bahasa Aram, bahasa Ibrani, juga bahasa Arab. Nah, Yesus pada waktu hidup di dunia ini, ya, dia itu hidup dengan 3 bahasa. Bahasa Yunani, ya, karena Helenismenya Alexander Agung itu sampai kemana-mana. Bahasa Aram, ini bahasa sehari-hari, karena sesudah bangsa Israel ditawan ke Assyria, bahasa Aram itu dipakai di sana sebagai bahasa sehari-hari. Dan dalam diskusi-diskusi agama baru dipakai bahasa Ibrani. Nah, ketiga bahasa ini sama saja. Waktu menyebut Allah dalam pengertian bukan nama Allah yang bukan nama Allah, ya, mereka akan menyebut Eloh atau Elohim. Allah, Elohim. Jadi Allah, kata Allah itu dipakai sehari-hari oleh Tuhan Yesus dan orang-orangnya sendiri. Jadi kita nggak usah getol-getol mengganti-ganti itu menjadi bahasa-bahasa yang lain. Kita memakai tetap stick apa yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, karena itu mereka sudah merisetnya secara sesama. Nah, jadi ini kesimpulan kita mengenai bagaimana aku tahu kendaraan yang tepat untuk membawa ke surga. Maka kita akan memilih untuk diteliti selanjutnya adalah buku panduan yang dapat dipercaya, yaitu Alkitab. Karena Alkitab ini mencatat asal-usul manusia sampai detailnya, sampai tahunnya, seperti yang kita diskusikan tadi. Bukan hanya itu, Alkitab juga bukan mitos, tetapi merupakan buku sejarah juga yang dapat dibuktikan dengan arkeologi. Dia juga bersifat supranatural atau ilahi, karena Allah sendiri yang memberitahukan nubuatan-nubuatan dan juga panduan-panduan kepada manusia. Tuhan sendiri menginspirasikan misalnya
kepada Musa. Jadi selama 40 tahun di padang gurun, termasuk saat di Gunung Sinai, maka Tuhan memperlihatkan semua apa yang ada harus dia catat, dan itu dicatat dengan sedemikian detail dan di-preserve atau dijaga sampai kemudian digenapi di dalam perjanjian baru. Juga Alkitab tidak memiliki konflik di dalamnya, walaupun terdiri dari banyak orang, dituliskan dengan rentang waktu 1500 tahun, banyak banyak latar belakangnya, tapi kesatuan. Alkitab menyatakan mengenai sejarah manusia, mulai dari penciptaannya, kejatuhannya, sampai penebusannya, kemudian sampai pada akhirnya atau konsumasi atau kesimpulannya. Nah, ini yang penting, menjawab jelas 3 pertanyaan makna hidup manusia ini. Apa makna eksistensiku, kemana aku pergi, dan bagaimana aku bisa ke sana. Selanjutnya kita akan mendiskusikan apa yang Alkitab katakan mengenai makna hidup ini, pencarian makna hidup ini, dan bagaimana Alkitab itu menceritakan atau mengajarkan kepada kita bagaimana caranya untuk menuju ke surga. Ikutilah terus mengenai perjalanan pencarian makna hidup ini. Sesi selanjutnya kita mulai masuk kepada esensi daripada sesi ini, yaitu penciptaan manusia seperti yang dicatat oleh Alkitab. Jangan lupa untuk forwardkan kepada teman-teman supaya semua orang juga mendapatkan manfaat daripada diskusi atau pemaparan-pemaparan di sini. Terima kasih dan Tuhan memberkati.